Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus kebocoran data bukan kali pertama terjadi. Yang menjadi pertanyaan, apakah karena sistemnya mudah dijebol atau karena ada orang dalam yang memperjualbelikan data? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami konsultan keamanan siber Teguh Aprianto. Mas Teguh, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Iya, Mas Teguh, kejadian seperti ini bukan kali pertama. Lantas kenapa sering ada informasi data dijual di dark web? Celahnya di mana? Ya, jadi itu yang akan kita alami terus-menerus ya. Nggak ada jaminan juga sih kejadian ini bakalan jadi kejadian terakhir gitu kan. Karena pada dasarnya emang terlalu banyak masalah gitu, dalam pengelolaan data. Oke, lalu apa sebetulnya yang hacker mampu bobol dari situs-situs yang dimiliki oleh pemerintah saat ini? Ya, pada dasarnya hampir semuanya bisa ya. Kita udah ngeliat dari yang biasa aja sampai yang data-data yang berisi data sensitif ya, kayak database kemarin yang terakhir gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau untuk kita membahas soal pemerintah ya apa aja aset punya pemerintah kalau nggak dijaga dengan baik ya semudah itu untuk dimasuki. Oke, kok bisa dikatakan ini efeknya seperti kemudian satu website terbobol, kemudian sudah diperbaiki, muncul lagi website lain, kemudian bobol seperti itu lagi. Celahnya itu di mana? Banyak masalah paling besar kok dari pandangan Anda itu di mana? Ya, jadi salah satu sekian banyak masalahnya itu, jadi kalau kita cari tahu gitu kan, saya kemarin sempat nyari tahu untuk masalah data yang sekarang ini, Kemenkes itu nggak salah, itu emang salah satu karyawan menurut pengakuan pelaku itu salah satu karyawannya Kemenkes itu di social engineering. Jadi dia itu mengincar secara langsung ke satu orang. Ketika satu orang ini udah kena jebakan pelaku, akhirnya pelaku bisa punya akses ke dalam. Jadi pada dasarnya untuk kasus yang sekarang sih seperti itu ya, celahnya itu di manusianya. Jadi kebanyakan kasus juga emang selama ini celahnya ada di manusianya. Jadi ketika kita udah bikin suatu sistem dengan sangat aman misalnya, tapi celahnya itu di manusianya. Manusia dengan mudahnya menjadi korban social engineering. Jadi ya seperti itu. Oke, kalau memang untuk kasus ini perannya adalah karena ada orang dalam yang secara langsung begitu ya bertransaksi menjual data-data itu. Tapi kalau memang situsnya itu ada security-nya, pengamanan situs yang baik, apakah tetap bisa dibobol juga oleh para hacker? Yang dia Mas udah Teguh. comply misalnya ya. Oke, bisa diulang, Iya. tadi sedikit ada terkendala audio, silakan. Iya, kita bisa ngelihat di contoh kasus yang udah pernah bocor ya di Indonesia. Yang kemarin yang swasta dan yang kemarin juga ada BPJS Kesehatan gitu. Mereka udah, kalau ditanyain, mereka udah comply dengan misalnya ada beberapa peraturan gitu. Misalnya mereka udah comply dengan ISO 27001 itu yang salah satu ya mengatur tentang aspek keamanan gitu. Apakah setelah mereka comply itu udah dijamin aman? Enggak juga. Mereka tetap menjadi korban kebocoran data. Jadi yang menjadi masalah comply doang, tapi kalau implementasi nggak benar-benar dilakukan, gitu, ya itu yang menjadi masalah. Jadi itu yang selama ini yang harus ditekankan, bahwa comply doang, ya udah itu cuma selama ini ISO 27001 itu cuma digunakan untuk ya udah kita udah punya nih, tapi implementasi untuk kontrol-kontrol di setiap ISO itu nggak dilakukan, jadi ya percuma gitu. Kalau itu benar dilakukan, kebocoran data seharusnya nggak bakalan kejadian ya. Oke, saat ini kan sistem sudah terlanjur, sudah ada begitu ya, dan kemudian kejadian pun sudah terlanjur terjadi. Bagaimana mitigasi seharusnya yang harus dilakukan, terutama untuk situs-situs pemerintahan untuk bisa mengantisipasi mencegah serangan siber? Apakah sistem maintenance-nya harus terus dilakukan untuk update, ataukah keseluruhan sistem keamanannya diubah? Baik, jadi itu sebenarnya salah satu wewenang atau tugas dari BSSN. Karena kalau kita ngomongin pemerintah, ya itu tanggung jawabnya BSSN. Yang sebenarnya yang mudah untuk dilakukan. Saya nggak tahu ya, mungkin udah dilakukan sama BSSN, sebenarnya monitoring yang benar-benar monitoring. Jadi selama ini kan BSSN mungkin kalau mereka ngomong, tapi pada dasar ya, seringkali kejadian itu mereka nggak tahu gitu. Mereka malah tahu setelah ada kejadian.
Jadi yang perlu dilakukan itu ya di dunia teknologi itu ada semacam kita tinggal masang alat-alat monitoring di setiap satuan pemerintahan. Udah itu nanti semuanya udah bisa kita monitor. Jadi artinya ketika baru ada percobaan serangan dan lain-lain itu kita udah dapat notifnya. Jangan setelah kejadian baru kita, ada apa nih? Baru kemudian sibuk sendiri. Iya, jadi Mas Teguh bisa disimpulkan bahwa sampai dengan sejauh ini monitoringnya yang begitu lemah begitu ya. Padahal kalau tadi Anda katakan kalau sistem monitoring itu dipasang, ada notifikasinya. Benar, tapi masalahnya bukan cuma di monitoring sih. Jadi kalau kita ngomongin security itu banyak. Contoh kasusnya itu ya lebih fokusnya kita ke pencegahan pasti ya. Jadi kalau untuk pencegahannya sebelum layaknya itu suatu aplikasi sebelum dirilis publik itu seharusnya melewati proses assessment. Jadi dia harus melewati proses penetration testing dan lain-lain. Ketika itu sudah dinyatakan aman gitu, baru kemudian aplikasi itu akan dirilis ke publik. Nah yang menjadi masalah itu aja selama ini sangat jarang pemerintahan hanya untuk beberapa proyek tertentu itu dilakukan. Tapi selama ini sangat jarang dilakukan. Jadi kalau untuk fokus ke pencegahan di situ, tapi untuk fokus ke monitoring yang dilakukan oleh BSSN itu yang bisa dilakukan. Dan sepertinya fungsi monitoring ini nggak dilakukan ya pada dasarnya. Karena kita udah melihat berbagai macam kasus itu, ketika ada kasus BSSN ya udah berdalih, membantah dan lain-lain. Oke. Tapi sebetulnya cyber security yang baik selain tadi fungsi monitoringnya, apakah juga memang kemampuan SDM kita yang belum mumpuni untuk bisa melakukan hal ini? Kalau dibilang soal SDM kita sudah sangat mampu ya. Contohnya di private swasta itu udah kelihatan gitu kan jatuhnya udah banyak tenaga yang diperlukan, jadi udah pada dasarnya udah siap gitu kan. Yang menjadi masalah itu kan kalau sebuah rancangan yang baik itu diciptakan dari awal. Jadi ketika kita mau bikin sesuatu, baiknya itu infrastruktur itu dibuat dengan sangat layak. Yang udah emang ini infrastrukturnya diciptakan atau dibuat itu untuk salah satu yang penting itu udah mempertimbangkan aspek keamanan. Jadi artinya infrastruktur itu udah diciptakan ketika ada serangan aja kita udah bisa tahu harus ngapain. Dan yang selama ini terjadi ketika ada orang masuk ke rumah kita nih, kita nggak tahu ada orang yang masuk ke rumah kita. Kita tahunya setelah tetangga ngomongin ada kemalingan, ternyata itu rumah kita. Itu yang menjadi masalah gitu. Selama ini infrastruktur yang udah ada atau yang mau dibuat itu nggak pernah mempertimbangkan itu. Yang dipertimbangkan itu yang masalah yang lain-lain. Tapi ketika terjadi kayak kasus-kasus seperti ini, baru gitu kayak mikir apa yang harus dilakukan. Jadi seringkali kita itu bertindak setelah menjadi korban. Oke. Baik Mas Teguh, singkat saja pertanyaan terakhir dari saya adalah berapa sih nilai jual beli data di forum dark web ini? Adakah takarannya sehingga kemudian data ini sangat rawan sekali diperjualbelikan? Data itu kalau dijual di forum dark web itu harganya akan menjadi sangat murah. Karena ya itu lagi kalau kita ngomongin kasus data yang saat ini yang lagi ramai itu pada dasarnya contoh data yang nggak bisa dibilang nggak laku ya, karena itu adalah suatu data yang nggak bisa diolah lagi. Itu cuma berisi, walaupun itu sangat mengganggu kita karena itu adalah informasi medis seseorang gitu, informasi medis kita, gitu, informasi penyakit kita. Tapi pada dasarnya sangat sedikit orang yang tertarik terhadap data-data tersebut. Tapi kalau data yang berhubungan dengan personal information gitu, entah itu informasi email kita, password dan lain-lain yang selama ini bocor, yang selama ini kejadian gitu, itu di pasaran di underground itu cuma laku di sekitaran $1.000 sampai mungkin $20.000 ya, nggak pernah harganya terlalu tinggi. Oke, baik. Terima kasih konsultan keamanan siber Teguh Aprianto sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prantam. Sampai lagi Mas Teguh, terima kasih.